Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggitulia Zahra dengan NIM 121208014 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis artikel jurnal. Yang pertama dengan pertanyaan, tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnal sesuai bahasa aslinya dengan judul artikel The Challenge of Learning and Teaching Chemical Bonding at Different School level using electrostatic interaction instead of the octet rule as a teaching model, yang dimana penulisnya ada Jarod Kojoki and Maija Aksela dengan nama jurnal The Royal Society of Chemistry. Dengan pertanyaan nomor 2, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Permasalahan yang terjadi itu mengenai pemahaman siswa tentang ikatan kimia berkembang dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas ketika model ikatan kimia elektrostatis digunakan di tingkat sekolah menengah pertama, pengaruh pengajaran oktet atau kerang penuh di tingkat menengah atas terhadap pemahaman siswa. Pada judul tertera yaitu tantangan pembelajaran dan pengajaran ikatan kimia di berbagai tingkat sekolah menggunakan interaksi elektrolisis dan bukan aturan oktet sesuai model pengajaran. Dan yang ketiga, mengapa permasalahan tersebut penting diteliti? Perubahan konseptual telah ditampilkan 3 fase yang tumpang tindih dan melibatkan pendekatan yang berbeda paradigma tersebut. Perspektif sistemik yang diinformasikan oleh cognitive science dan berbagai elemen interaktif, skema gambar, model mental, tes presentasi matematis, dan lainnya. Seringkali di tingkat analisis yang berbeda mengharuskan kita membedakannya keyakinan epistemologis dan ontologis tentang konseptual pengetahuan. Tingkat analisis yang berbeda ini merupakan ciri khasnya fase ketiga. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuannya. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana pemahaman siswa tentang ikatan kimia berkembang dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas ketika model ikatan kimia elektrolisis digunakan di tingkat sekolah menengah pertama. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengajaran oktet atau perang penuh tingkat menengah atas terhadap pemahaman pertama, dengan tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang ikatan kimia berkembang dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas ketika model ikatan kimia elektrolisis digunakan di tingkat sekolah menengah pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan pengaruh pengajaran oktet atau kerang penuh tingkat menengah atas terhadap pemahaman pertama. Selanjutnya ada jelaskan kerangka teoretik mendukung permasalahan pada artikel ini. Menurut Disesa, menciptakan konsep primitif fenomenologis atau PPRIMS, dedukasi intuitif dan terutama bawah sadar yang berfungsi sebagai blok bangunan intuitif untuk skema sebab akibat dan struktur konseptual. Hal ini tersebut dapat muncul sebagai bagian dari sains yang naif atau kesalahpahaman, atau sebagai bagian dari pemahaman ilmiah normatif. Di sisi lain, beberapa PPRIMS merupakan ceruk ekologis tentu sebagai kerangka kerja di mana skema penjelasan tertentu dapat diaktifkan. Aktivasi skema sebab akibat dan kerangka kerja yang berbeda juga terjadi, sebagian bergantung pada PPRIMS bawah sadar mana yang diaktifkan. Modifikasi struktur konseptual sangat bergantung pada konteks dan tugas. Menurut Delgado mengungkapkan bahwa misalnya penggunaan teleologis, aturan oktet, aturan prinsip Richardian dapat dilihat sebagai salah satu jenis kesalahpahaman metakonseptual terkait penggunaan model dalam menjelaskan fenomena tertentu. Studi ini hanya berfokus pada peran penjelasan dari aturan oktet dan kemungkinan status kausal atau teleologis dari prinsip penjelasan ini. Selanjutnya ada identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian. Yang pertama ada siswa dan guru, adapun langkah-langkahnya penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, tahap wawancara. Wawancara dirancang untuk mengungkapkan skema yang dihubungkan siswa dengan ikatan kimia dan jenis makna apa yang diberikan. Pertanyaan khusus yang diajukan untuk memungkinkan siswa untuk mempertajam pemahaman mereka tentang skema ini. Selanjutnya,
mengisi survei mereka, para guru menyelesaikan survei online untuk membuat peta bagaimana mereka saat mengajarkan topik ini. Guru mengadakan diskusi kelompok kecil tentang konsep-konsep sentral yang berkaitan dengan pengajaran ikatan kimia dan tentang pentingnya konsep-konsep ini di dalam konteks ini. Selanjutnya ada identifikasi bagaimana bentuk jenis instrumen. Instrumen yang digunakan dengan metode instrumen kualitatif. Wawancara dan survei dengan mengisi kuesioner. Desain wawancara, tindak lanjut siswa. Wawancara lanjutan dirancang untuk mengungkap skema yang dihubungkan siswa dengan ikatan kimia dan jenis makna apa yang diberikan. Selanjutnya ada desain survei tindak lanjut guru, di mana guru melakukan pengisian survei untuk mengidentifikasi metode pengajaran ikatan kimia. Selanjutnya ada cara mengolah atau menganalisis datanya, menganalisis bagaimana siswa berfluktuasi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan berbagai jenis skema rinci. Secara khusus, kami mengeksplorasi bagaimana PEPRIMS yang berbeda diaktifkan dalam situasi yang berbeda dan bagaimana PEPRIMS bersaing satu sama lain dan mengarah pada prinsip-prinsip penjelasan tertentu yang mengesampingkan prinsip-prinsip lain. Kami juga menyelidiki struktur skema yang dihubungkan oleh guru dengan prinsip-prinsip ini dan jelas status apa skema, penjelasan atau perangkat nomoniknya yang mereka terapkan pada konstruksi konseptual yang berbeda ini. Selanjutnya ada deskripsi temuan kesimpulan dari penelitian ini. Adapun konstruk konseptual dan skema perlu dikonstruksi dan statusnya penjelasan atau mnemonik dalam sistem perlu dijelaskan. Penekanan pada interaksi elektrolisis saja tidak cukup karena fenomena mekanika kuantum dan kuantisasi tingkat energi orbital merupakan bagian dari proses menciptakan kemungkinan kontradiksi dalam pikiran siswa ketika memikirkan pasangan elektron tanpa mempertimbangkan spin elektron yang berhubungan dengan mekanika kuantum. Inilah sebabnya dalam pendidikan menempuh pertama dan menempuh pertama atas, setiap model pengajaran tentang ikatan kimia pasti merupakan kompromi yang kasar di mana kekuatan penjelasan yang masuk akal diarahkan pada struktur konseptual yang sederhana. Pada saat yang sama, struktur konseptual seperti ini harus ditunjukkan pada titik-titik di mana skema-skema memperjelas yang penting tidak perlu dilupakan sepenuhnya. Selanjutnya, bagaimana manfaat yang dapat diperoleh dari artikel ini? Manfaat yang saya dapat dari artikel ini, saya dapat mengetahui gaya mengajar mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemahaman konseptual siswa. Yang kedua, saya dapat menggunakan informasi yang dapat di artikel untuk merancang eksperimen dan studi kami sendiri. Saya juga dapat menggunakan artikel berbagai sumber literatur rujukan yang bermanfaat untuk inspirasi penentuan kami, membantu mengevaluasi kerangka teoritis dan mengidentifikasi celah yang ada. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.